Hai ayah bunda, kembali lagi di channel saya Zerdevan bersama bundanya Zerdevan. Hari ini saya akan ngebahas jenis plasenta atau yang dikenal dengan orang awam itu tembuni atau ari-ari. Karena banyak sekali yang gak paham plasenta itu apa ya dok. Saya bilang tembuni atau ari-ari. Jadi kita akan membahas jenis-jenis plasentanya. Ada bunda yang datang ke praktek saya USG. Saya bilang plasentanya nutup jalan lahir, plasentanya letaknya di bawah. Mereka bingung, plasenta apa ya dok, apa penyebabnya? Baiklah, akan kita bahas. Ada beberapa plasenta itu masih bisa lahiran secara lahiran normal, misalnya plasenta letak rendah atau plasenta marginalis. Letak rendah itu letak plasentanya itu beberapa senti dari ujung serviks ya. Kalau marginalis itu pas di tepi dari plasenta itu sendiri. Kalau yang parsialis itu menutup sebagian, setengah, jadi dia sebagian. Kalau totalis itu menutup semua. Kalau totalis menutup semua itu benar-benar enggak. Jadi yang namanya plasenta totalis, parsialis itu tidak bisa lewat bawah karena bakal banyak jadinya perdarahan. Dan kita juga tidak bisa melakukan vaginal TUSE untuk menentukan berapa senti, berapa pembukaan, berapa penurunan kepala. Itu ya, kita tidak bisa melakukan vaginal TUSE. Apa sih penyebabnya bisa terjadi plasenta previa totalis? Itu biasanya ibu-ibu yang hamil di usia 35 tahun atau sudah punya anak lebih dari 3 atau pernah operasi sebelumnya, operasi angkat operasi tumor ya, atau mioma, atau pernah mengalami kuretase, atau pernah operasi sesar sebelumnya. Itu jarang terjadi di kehamilan pertama, itu biasanya sudah di multigravida atau anak kedua ketiga. Dan biasanya kalau sudah pernah mengalami plasenta previa itu biasanya berulang 12 kali lebih bisa terjadi plasenta previa selanjutnya. Atau juga hamilnya tidak sehat dan adanya kebiasaan merokok atau minum alkohol. Itu biasanya sih bunda yang datang ke praktek di USG sama dokter terjadilah plasenta previa. Dokter sih biasanya bilangnya nggak bilang secara medis ya, bahasanya pasti secara awam. Ibu plasentanya nutup jalan lahir ya, ibu plasentanya letak rendah. Nah itu biasanya kalau yang namanya plasenta nutup jalan lahir ya itu plasenta previa totalis. Yang namanya plasenta letak rendah itu low lying placenta atau plasenta letak rendah. Ternyata ada 4 macam ya tadi saya bilang. Yang pertama plasenta previa totalis, yaitu plasenta menutup jalan lahir, benar-benar menutup jalan lahir, itu sama sekali tidak bisa lewat normal, secara normal. Plasenta parsialis itu menutup sebagian jalan lahirnya. Nah itu ada yang masih bisa lahir normal, ada yang tidak bisa, tapi sih lebih baik operasi karena akan banyak juga terjadi perdarahan. Kalau plasenta marginalis itu hanya di tepinya, di ujungnya saja, jadi masih bisa lewat bawah. Dan kalau letak rendah itu beberapa mili atau beberapa senti dari ujung. Nah tadi penyebabnya yang tadi ya, saya sebutkan tadi, multigravid atau multiparitas, pernah operasi sesar sebelumnya, pernah operasi tumor ya, atau mengalami kuretase, umur kehamilan di atas 35 tahun, hamil yang tidak sehat, yaitu merokok atau minum alkohol. Dan biasanya kita udah mengetahui itu pada saat bunda atau ibu datang ke kita tuh dari umur kehamilan 20 minggu di trimester kedua, tapi yang terlebih pastinya memang di trimester ketiga, umur kehamilan 7 bulan. Itu biasanya kita udah tahu letak plasentanya ada di mana sih, apa di bawah, apa dia di posterior, di belakang, apa di depan, kita sudah bisa tahu.
dari umur kehamilan di trimester ketiga itu 28 minggu kita udah tahu di mana letak plasenta. Karena terletak letak plasenta sendiri itu terbentuk sempurnanya di umur kehamilan 16 minggu 4 bulan. Jadi kita udah bisa tahu di mana posisinya. Biasanya kalau kita mengalami plasenta letak rendah, plasenta previa totalis, marginalis, partialis itu biasanya suka mengalami flek, perdarahan segar atau flek-flek. Nah itu biasanya kalau kita udah ngeflek langsung aja datang ke dokter kandungan, diperiksa apa sih penyebabnya, selain apakah ada trauma, apakah habis campur, atau karena letak plasentanya tadi. Dan teman dan ibu bunda sekalian, ayah bunda, kalau istrinya sudah terdiagnosis dengan plasenta previa, kalau bisa jangan campur dulu karena bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Kalau perdarahannya hanya sedikit, ngeflek-ngeflek, mudah-mudahan sih nggak apa-apa. Tapi kalau semakin banyak itu berbahaya bagi janin. Bagi janinnya sangat berbahaya. Kalau sudah mengalami flek, apalagi perdarahan, darah segar, langsung aja datang ke dokter kandungan. Dan biasanya sih juga pada kehamilan muda di trimester kedua 5 bulan itu biasanya ibu sering mengalami yang namanya nyeri di bawah pusat, di daerah bawah pusat ya, di bagian perutnya sering mengalami sakit, nyeri perut. Ternyata setelah saya USG, tembuninya di bawah, plasentanya di bawah. Jadi untuk menghindari yang namanya keluhan-keluhan seperti itu sih nggak apa-apa, nyeri perut bawah, karena kalau emang tembuni plasentanya di bawah sih nggak ada masalah. Tadi pesan saya tadi kalau bisa jangan campur dulu ya sampai posisi plasentanya itu naik ke atas. Kalau tetap masih di bawah ya jangan campur dulu sampai lahiran. Artinya lewatin 40 hari ya setelah masa nifas puasanya. Gak apa-apa ya ayah, bapak-bapak. Ini kan juga demi kebaikan bunda dan janinnya juga. Baiklah, ya itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai jenis plasenta. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe, dan tombol loncengnya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.